نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, waktu luang, plus juga umur panjang hingga semua kita bisa hadir di majelis ini, hingga semua kita alhamdulillah bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul menjadi batu loncatan untuk siapapun di antara kita untuk menjadi insan yang jauh lebih baik selepas Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala disebut oleh sebagian para ulama beberapa kaidah. Di antaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak disembah kecuali dalam syariatnya atau dengan syariatnya dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala tidak disembah kecuali dengan syariat yang Nabi sebutkan dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan pada mereka kitab-kitabnya untuk satu tujuan, supaya Allah Subhanahu wa taala disembah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara yang Allah mau, bukan dengan cara yang kita mau, bukan dengan cara yang kita bikin-bikin. Allah Subhanahu wa taala ingin disembah dengan cara yang Allah mau via Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian kebiasaan kita memodifikasi mobil atau sepeda motor Anda pakai kemudian di agama Allah Subhanahu wa taala. Alasan baik tidak cukup, ikhlas tidak cukup. Sebagian orang cuma beralasan baik saja. Kan ini baik, masa enggak diterima? Kenapa ketika orang beralasan baik saja, kemudian dia tetap saja sholat subuh masih 2 rakaat, 5 dong, 10? Kenapa Anda sholat subuh tetap saja 2 rakaat? Karena seperti itu contohnya. Seperti itu Nabi Muhammad mengajarkannya. Kalau kita cuma beralasan dengan baik saja, kenapa ketika wudu harusnya cuci kaki dulu, muka ini paling terakhir kalau bisa. Cuci kaki dulu, tangan, rambut, telinga, baru wajah yang paling mulia ini. Diterima ibadah kita? Enggak, kenapa? Caranya enggak gitu. Zikir setelah sholat misalnya. Semua kita jika melakukan zikir setelah sholat masing-masing, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 100 kali pun enggak sampai 5 menit. 100 kali masing-masing tidak sampai 5 menit. Tapi apakah ibadah kita terima? Tidak. Nabi ajarkan angkanya 33.
Orang dengan semangatnya, kemudian dengan niat baiknya, kemudian saya punya banyak uang, saya mau menyembelih gajah. Karena mungkin dagingnya lebih bermanfaat untuk kaum muslimin, lebih luas bisa diberikan untuk kaum muslimin. Itulah saya mau menyembelih gajah. Diterima? Enggak, jenisnya salah. Saya karena bersemangat dan saya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sembelih gajah tanggal 1 Dzulhijjah. Tambah parah. Jenisnya salah, waktunya salah. Perhatikan 6 hal dalam ibadah kita yang selalu diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi selalu mengajarkan sebab sebuah ibadah, jenis sebuah ibadah, jumlah, cara, waktu, dan tempat ibadah. Saya kayaknya tahun ini mau umroh. Wah, Masya Allah. Biasa kan Pak ke Mekah? Oh enggak, saya mau umroh ke Amerika. Tempatnya salah. Ibadahnya percuma. Mau sa'i, Safa Marwah, mau tawaf, Ka'bah, mau haji, Masyairil Haram. Mau mengaji di masjid, mau mengaji di rumah, bukan di kuburan tempat haji. Jika tempatnya salah, waktunya salah, caranya salah, jumlahnya salah, sebabnya salah, dan juga jenisnya salah, ibadah kita percuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Semua yang datang dari Rasulullah kepada kalian, perintah-perintahnya maksudnya, khudhu, ambil, lakukan, praktekkan, jangan banyak cincong. Terkadang orang berkelit-kelit untuk meninggalkan satu syariat tertentu. Para sahabat subhanallah sampai level di mana mereka tidak bertanya lagi kenapa ini dilakukan, kenapa itu ditinggalkan. Nabi pakai, kami pakai. Nabi tinggalkan, kami tinggalkan. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, "Ittakhadha Rasulullah khataman min dhahab, fattakhadha an-nas khawatima min dhahab." Kata Abdullah bin Umar bin Khattab, dulu Rasulullah memakai cincin yang terbuat dari emas. Para sahabat tidak banyak tanya, Rasul memangnya ini boleh? Rasul ini ada larangan? Enggak. Rasul pakai, kami pakai. Coba waktu itu Nabi Muhammad pakai aki, mereka pakai aki juga. Enggak banyak tanya mereka. Tapi ketika ada larangan untuk kaum laki-laki menggunakan cincin emas, Nabi Muhammad melepas dan membuangnya dan mengatakan, saya tidak pernah akan pakai selamanya. Para sahabat juga nggak nanya lagi, sekarang nggak boleh ya? Enggak, lepas, buang. Sampai level itu para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sampai tidak bertanya lagi. Karena seperti itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang datang dari Rasul, ambil. Larangan yang datang dari Rasul, sudah tinggalkan. Dan ayat ini juga menunjukkan faedah yang lain akan makanatus sunnah di Islam, akan kedudukan sunnah hadis atau sabda Nabi Muhammad di dalam syariat Islam. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah, jika Al-Quran dan Al-Hadis dua-duanya menjadi landasan sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka levelnya sama. Dan tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita memahami Al-Quran tanpa sabda Nabi Muhammad SAW. Di Banjarmasin ada kelompok ingkar sunnah, kelompok yang tidak mau menggunakan hadis. Lucu Pak. Kenapa lucu? Karena orangnya masih sholat. Anda tidak mau sabda Nabi Muhammad SAW. Anda mengatakan Anda Islam, agama Islam, kita pakai Al-Quran. Hadis bukan kita. Hadis terlalu banyak yang lama. Hadis terlalu banyak yang palsu. Kami nggak pakai. Subhanallah. Tapi orangnya masih sholat. Anda tahu dari mana tata cara halal? Di Quran tidak ada. Dari takbiratul ihram sampai salam di Quran tidak ada. Kalau ada orang mengingkari sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak mau pakai hadis dan orangnya tidak sholat, Anda sesatnya mantap. Enggak mau pakai hadis tapi masih sholat, masih pergi umrah, masih pergi haji. Lah itu semuanya tata cara dari siapa? Kalau bukan dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu ujian untuk siapapun di antara kita, mau taat sama Nabi Muhammad atau tidak.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 60. "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Rasul itu diutus untuk ditaati. Plus ketika kita taat kepada Rasulullah SAW, kita itu mentaatinya berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua pian sekarang di sini. Dengan mudahnya semua pian melangkahkan kaki ke sini, membawa mobilnya ke sini, sepeda motornya ke sini. Kemauan pian murni, enggak, Allah yang kasih ini. Allah yang mudah. Berapa banyak orang mendapati bulan Ramadan, hidup dia. Mendapati bulan Ramadan, sehat dia. Tapi enggak bisa puasa. Enggak mudah buat mereka puasa. Subhanallah, ada orang badannya gede, Pak. Nge-gym dia setiap hari. Kalau ngangkat barbel mungkin 100. Kali 5 set, 1 set 10 kali. Tapi subuh gak bisa buka kelopak mata. Tapi subuh gak bisa langkahkan kaki ke masjid. Buat apa otot ente? Buat apa badan kamu sebesar ini? Kenapa? Allah tidak mudahkan dia taat. Allah mudahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan atau mudahnya kita taat kepada Allah, ini nikmat yang paling besar. Sekarang, detik ini banyak orang di luar sana gak Jumatan. Pian, Allah mudahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali hanya untuk ditaati berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidayah ini harus dipegang erat-erat. Jangan sampai dilepaskan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ini supaya mereka memberitahu manusia bagaimana cara beribadah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Aku, bagaimana cara cinta kepada Aku. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim di Sahih Syekh Muhammad bin Nasir bin Al-Albani, kata Nabi Muhammad SAW, "Laisa min 'amalin yuqarribu ila al-jannah illa qad amartukum bih, wa la 'amalin yuqarribu ila an-nar illa qad nahaitukum 'an." Tidak ada satu amalan yang akan mendekatkan kalian kepada surga Allah, Aku pasti sudah perintahkan. Dan tidak ada amalan yang akan mendekatkan kalian kepada neraka Allah, Aku pasti sudah larang. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah menyempurnakan agama. Agama Islam sudah sempurna bahkan sebelum Nabi Muhammad meninggal. Kurang lebih 3 bulan, 80 hari kurang lebih, kata Imam Nukathir, sebelum Nabi Muhammad meninggal, Islam sudah sempurna. Jika memakai sandal saja Nabi ajarkan. Jika cara bersin saja Nabi ajarkan. Jika cara minum saja Nabi ajarkan. Cara makan Nabi ajarkan. Masuk keluar biasa Nabi ajarkan. Tidak mungkin ibadah yang luar biasa berat ini, tidak mungkin akidah yang mungkin lebih berat lagi, tidak diterangkan. Pasti sudah diterangkan semua. Jadi gak perlu bikin-bikin, gak perlu buat-buat. Kata Imam Malik bin Anas, barang siapa yang membuat-buat syariat yang baru, seakan-akan dia mengatakan Muhammad mengkhianati risalah. Kasarnya, Muhammad mengajarkan yang ini nih. Yang kami lakukan sekarang, belum diajarkan sama Nabi Muhammad. Kurang ajar kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya sebagai pelanggan dan pian adalah tukang jahit, ulun pesan baju, Pak, tolong kalau bisa baju kokonya kerahnya tolak belanga seperti ini. Kalau bisa kancinya separuh ya. Kalau bisa lengannya jangan pakai mangsa. Bordirnya kalau bisa yang rada jadul, yang unik. Seminggu jadi Pak, sip. Kata pian oke. Tapi menurut pian semuanya, pesanan ulun ini sudah tidak up to date. Apaan? Akhirnya kerahnya pian ganti kerah kemeja. Kancingnya pian fullkan sampai bawah. Kemudian bagian lengannya pian bikin mangset. Bordirannya yang keren sekarang, pakai komputer. Ketika seminggu jadi, pian telepon dulu. Oh, Ustaz, baju sudah jadi, silakan ambil. Kira-kira saya mau bayar? Enggak bakal saya bayar. Kenapa? Enggak pas sama pesanan saya. Kenapa orang bisa beranggapan ketika mereka bikin syariat-syariat yang baru, Allah bakal terima? Enggak bakal diterima. Karena tidak cocok dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.
yang ingin bahagia dunia dan akhir, yang ingin selalu mendapatkan hidayah, ikuti saja cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haqq wa tamassaka bihi wa ahya al-fadail wa tamama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini tentunya lebih singkat. Udah ingin menyebutkan kaidah yang kedua, bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jika pada poin pertama tadi berkaitan dengan bahwasanya Allah tidak disembah kecuali dengan syariatnya yang ada di Quran, Allah tidak disembah kecuali dengan syariatnya yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, maka kaidah kedua, kullu ma lam yakun ibadah fi zaman as-sahabah falan yakun al-yawma ibadah. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an, maka hari ini juga bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat orang yang paling tebar iman, orang yang paling dulu menjalankan ketaatan, orang yang paling cepat untuk menjalankan ketaatan, orang yang paling bersemangat untuk menjalankan ketaatan. Tidak ada satu ketaatan pun yang terlewat oleh mereka. Semua yang diajarkan Nabi Muhammad sudah mereka lahap semuanya. Makanya tidak pernah akan ada zaman yang lebih baik dibandingkan zaman para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu. Subhanallah. Uqbah ibn al-Harith, sahabat Nabi yang mulia. Kala itu dia di Makkah. Lalu ingin menyebutkan bagaimana keseriusan seorang sahabat mencari satu fatwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Cerita ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih. Ketika itu beliau didatangi seorang nenek-nenek dan mengatakan bahwasanya, Uqbah, kamu dan istrimu ini dulu saya yang musuhi. Berarti kan istrinya saudara si siswa. Uqbah ibn al-Harith tidak tahu hukumnya. Bagaimana hukumnya seseorang menikah wanita terbukti dia adalah saudara sesusua. Dia ambil kuda, dia tancap langsung ke Madinah. Dia tahu jaraknya dulu 1 pekan dan minimal kalau lambat itu bisa 10 hari. Mekah Madinah itu bisa 10 hari. Dia tempuh 10 hari perjalanan kuda, ngebut dia untuk mendapatkan satu fatwa Nabi Muhammad SAW. Dia tuntut ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak ada kebaikan yang terlewat oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Amal apapun itu, kemudian ketika dirujuk para sahabat tidak pernah melakukan, jangan dilakukan. Karena kalau itu baik, itu syariat Allah, mereka yang paling dulu menjalankan syariat itu. Sebagai penutup, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadiyan wa ahsanaha halan. قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم." Barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan satu generasi sebagai panutannya, satu generasi sebagai acuannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an sebagai uswah dia, qudwah dia, panutan. Kenapa? Karena mereka orang yang paling baik hatinya, orang yang paling dalam ilmunya, orang yang paling sedikit salahnya, orang yang paling lurus petunjuknya, orang yang paling baik keadaannya, karena mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya, satu kaum yang Allah pilih untuk menegakkan agamanya. Ingat, para sahabat dilahirkan di zaman itu bukan sekonyong-konyong.
Para sahabat dilahirkan kala itu bukan kemudian Allah iseng, tidak, Allah pilih memang zamannya, Allah pilih memang orangnya untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, fa'rifu lahum fadlahum, maka kenali keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikuti jejak mereka. Fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim, karena sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus, di atas jalan yang lurus. Satu fadilah, Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau adalah seorang sahabat yang junior. Nabi Muhammad meninggal, beliau masih belasan tahun. Abdullah bin Umar bin Khattab tidak pernah meninggalkan salat malam sejak umur 15 tahun sampai meninggal umur 100 tahun. 85 tahun salat malam tidak pernah tertinggal. Bahkan di akhir hayatnya disebutkan pada beberapa riwayat, beliau sudah buta. Beliau minta bantuan tetangga pembantunya untuk menyiapkan air di bagian kanan dan kiri kasurnya, supaya ketika malam hari terbangun, beliau langsung tahu di mana harus wudu. Ini sahabat yang junior. Bagaimana bapaknya Umar bin Khattab? Bagaimana kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang lebih baik daripada Umar bin Khattab? Subhanallah. Kenali keutamaan para sahabat, ini saya kira akan tahu bagaimana Islam yang benar. Dan di semua kitab hadis, mana para sahabat semuanya tercantum. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, semua kitab hadis mesti di ujung kitabnya membahas tentang keutamaan dan fadilah para sahabat. Baca. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat salah dan khilaf ulama. Mudah-mudahan dua kaidah ini bisa kita bawa. Bahwasanya Allah tidak disembah kecuali dengan syariatnya dalam Al-Quran atau Sunnah, dan semua ibadah yang tidak ada di zaman para sahabat hari ini pun bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.